Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Juliadi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Palembang dari SMA Islam Az-Zahra Palembang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun koneksi materi modul 1 yang terdiri dari 4 modul, yaitu modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Ternyata untuk mendapatkan budaya positif itu perlu melalui langkah-langkah atau perlu memahami tentang ketiga modul sebelumnya. Dengan terwujudnya budaya positif di sekolah yang muncul dari dalam diri murid, maka selaras dengan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodratnya. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, guru harus memiliki sikap filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Di depan memberikan tauladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang itu adalah memberikan dorongan. Yang kedua, guru harus memiliki nilai dalam guru penggerak, seperti berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, kreatif, dan yang terakhir adalah reflektif. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, perlu kolaborasi dari semua pihak, mulai dari kepala sekolah, guru, pegawai, dan murid tentang keyakinan sekolah yang disepakati yang tercantum dalam suatu visi sekolah. Visi harus menekankan pada budaya yang ada di sekolah, dan untuk dapat mengukur ketercapaian perlu menerapkan pendekatan inquiry apresiatif atau yang dikenal dengan PAGJA. Selanjutnya, terkait dengan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Di sini saya akan memaparkan terkait peran saya dalam membangun budaya positif di sekolah. Seorang guru harus terus berupaya untuk menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolahnya, di mana budaya positif dapat berjalan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang terdiri dari hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, segitiga restitusi, dan menggali filosofi Ki Hajar Dewantara serta nilai kebajikan di sekolah. Contoh dalam penanaman budaya positif di sekolah yang saya lakukan adalah menempatkan posisi kontrol guru yang tepat dalam melakukan pemecahan masalah murid, menggunakan segitiga restitusi, yaitu memberikan bimbingan murid dengan menemukan solusi dari diri murid terkait tindakan yang dilakukan, dengan artian merubah murid yang gagal menjadi murid yang sukses tanpa menghukum. Kemudian tentang refleksi pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas,
dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Di sini saya akan memaparkan satu persatu terkait dengan pertanyaan yang ada. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang pertama adalah membiasakan murid dalam pelaksanaan imtak dengan penuh tanggung jawab, di mana di sekolah kami sudah menerapkan pembiasaan imtak dengan melakukan sholat duha setiap pagi sebelum masuk pembelajaran. Kemudian yang kedua, menumbuhkan disiplin diri dari motivasi internal agar mampu mengontrol diri sesuai dengan nilai yang diyakini. Kemudian yang ketiga adalah mendisiplinkan tanpa harus dengan menghukum, tapi melakukan pembiasaan yang positif. Kemudian terkait dengan teori kontrol. Di sini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Untuk itu, perlu adanya penegasan bahwasanya miskonsepsi tentang teori kontrol ini adalah salah. Jadi, perlu kita menggunakan teori kontrol yang benar untuk dapat mendisiplinkan murid di sekolah. Yang selanjutnya adalah tentang teori motivasi, di mana motivasi terdiri dari dua. Yang pertama adalah motivasi internal, yaitu motivasi yang keluar dari diri yang bersumber dari nilai yang diyakini. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal, yaitu motivasi yang didapat dari luar diri sendiri. Contohnya seperti penghargaan, imbalan, dan hukuman. Di mana setiap orang terkait dengan teori motivasi ini, terkadang ada orang yang dia sudah memiliki motivasi dari internal. Itu adalah orang-orang yang dia mampu untuk mengendalikan emosinya, mengendalikan perilakunya untuk menjadi lebih baik. Namun, ada beberapa orang atau murid yang memerlukan motivasi eksternal untuk memotivasi dirinya. Contohnya, motivasi dari eksternal adalah motivasi yang bersumber dari orang tua, dari orang terdekat, atau dari guru, bahkan dari teman sejawat. Selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan. Untuk membentuk disiplin anak, hukuman hanya akan membuat anak menjadi takut melakukan perbuatan salah, bukan berbuat karena mereka disiplin. Kemudian, penghargaan akan membuat anak mengejarnya terus. Namun, jika suatu saat tidak ada, maka anak akan kembali melakukan hal yang negatif. Di mana intinya, keduanya sama-sama memiliki efek negatif bagi anak jika kita sebagai seorang guru menggunakannya untuk anak melakukan disiplin yang positif. Kemudian, posisi kontrol guru. Di sini, posisi kontrol guru terdiri dari 5. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat perasaan bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima terakhir sebagai manajer. Sebagai seorang guru yang baik, harus terus berusaha untuk berada pada posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer.
Dengan menjadi manajer, guru mengajarkan murid untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan terus mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Dalam budaya positif, kita harus mengetahui latar belakang anak dari kebutuhan apa yang sedang ia cukupi. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Kemudian keyakinan kelas. Untuk mempermudah mendisiplinkan murid, guru perlu melakukan keyakinan kelas di awal proses pembelajaran. Murid membuat gagasan terkait nilai kebajikan yang tertuang dalam keyakinan kelas yang mereka sepakati. Kemudian terkait dengan segitiga restitusi. Guru berperan dalam pemecahan masalah yang dihadapi murid sebagai manajer menggunakan 3 langkah restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Yang tujuannya adalah untuk menjadikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian, beberapa pertanyaan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari, dan adakah hal-hal yang menarik? Saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti tentang budaya positif di sekolah dan akan terus mencoba menerapkannya dalam proses pembelajaran di sekolah, serta meningkatkan kompetensi terkait bagaimana mendisiplinkan murid dengan segitiga restitusi, dengan memandang kebutuhan murid dan posisi kontrol sebagai guru. Hal yang menarik bagi saya adalah beberapa konsep yang selama ini dianggap baik ternyata negatif bagi siswa, seperti pemberian penghargaan dan pemberian hukuman bukan mendisiplinkan, melainkan membuat anak merasa tertekan. Dan upaya menyelesaikan masalah bukan hanya menghukum, tetapi melalui pendekatan segitiga restitusi agar murid menemukan solusi dari dalam dirinya sendiri. Kemudian, pertanyaan terkait dengan perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai mengubah kebiasaan saya dari posisi kontrol sebagai pemberi hukuman dan pembuat perasaan bersalah menjadi manajer, atau setidaknya menjadi teman atau pemantau dalam menyelesaikan masalah pelanggaran yang dilakukan murid, yang dampaknya murid akan menemukan solusi dari dalam dirinya sendiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saat membuat keyakinan kelas, melihat anak yang antusias dan terus mengajukan pertanyaan tentang apa yang akan mereka tulis di kertas kecil yang saya bagikan. Kemudian mereka menuangkan keyakinan kelasnya dan menempelkannya di papan tulis. Ternyata pernyataan keyakinan kelas mereka sudah mengarah pada budaya positif dan disiplin positif. Jika dilaksanakan dengan baik, maka akan terwujud murid yang disiplin. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Tentu perasaan yang saya rasakan senang dan termotivasi melihat murid yang antusias membuat keyakinan kelas yang bertujuan untuk mendisiplinkan diri mereka sendiri. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Bukan hanya dalam membuat keyakinan kelas, mencoba segitiga restitusi,
terkait permasalahan murid juga memberi tantangan tersendiri. Hal yang sudah baik akan terus ditingkatkan, sedangkan hal yang kurang baik seperti terkadang intonasi yang masih mengarah pada menghakimi yang perlu dilatih agar murid tidak tersudut saat akan menemukan solusi dari dalam diri. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum memahami posisi kontrol, saya lebih banyak menggunakan posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Setelah memahami, saya terus mencoba untuk berada di posisi manajer dan setidaknya di posisi teman atau pemantau, dan menghindari posisi awal sebelum belajar tentang posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah. Di sini perbedaannya adalah perubahan posisi kontrol yang saya lakukan dari penghukum menjadi manajer. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Jawaban saya adalah sudah pernah. Tahapan yang saya lakukan adalah tahap menstabilkan identitas, yaitu menenangkan murid agar mampu merefleksikan tindakan yang dilakukan. Namun untuk penegasan terkait mengarahkan murid untuk menemukan solusi, murid masih saya arahkan dan lebih pada penekanan. Pertanyaan selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Materi dalam modul 1.4 terkait dengan budaya positif ini sudah sangat lengkap. Tinggal bagaimana saya sebagai guru untuk terus mengembangkan praktik dengan sesama guru dan murid terkait materi inti dalam modul ini dan terus meningkatkan pemahaman untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Terima kasih, demikianlah koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif dan yang saya kaitkan dengan modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.